akan mewawancarai mengenai adab kita bagaimana bergaul dengan teman sebaya, teman lebih tua, teman lebih muda, dan lawan jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mewawancara ini. Ustaz, adab bergaul merupakan hal yang penting dalam Islam. Bisakah Ustaz menjelaskan secara singkat bagaimana adab bergaul dengan teman sebaya dalam Islam? Sekalian, pertanyaan yang bagus. Kalau dijelaskan akan berat juga buat kalian. Karena Islam dalam mengatur pergaulan sangat ketat, terutama hubungan laki-laki dengan perempuan. Terus untuk hubungan sesama perempuan tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika pergaulan antara perempuan dengan laki-laki. Mungkin dengan kondisi zaman yang ada sekarang ya, sudah ada seperti ini, minimal kita berupaya untuk mendekatkan cara bergaul seorang muslim yang tentunya juga tidak mudah dilaksanakan, namun harus diusahakan. Pertama, kebutuhan antara satu dengan yang lain untuk interaksi sosial adalah sesuatu keniscayaan buat setiap orang, satu sama lain saling membutuhkan informasi, ya, membutuhkan perhatian dan seterusnya. Tapi adab-adab di dalam Islam bahwa hubungan dengan laki-laki itu antara laki dengan perempuan adalah dibatasi oleh akhlak orang muslim, ya. Dimana yang pertama memang dalam hal menutup aurat yang tidak boleh ditampakkan antara perempuan dengan laki-laki itu, kalau ditanya adab dalam Islam seperti itu. Tapi sekarang ini kan kalian sekolah bareng kelompok kayak gini, ya ini satu kenyataan. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah paham batasan-batasan pergaulan itu aja dulu. Ya, membatasi pergaulan adalah kita mengerti antara yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Itu aja dulu pokoknya di dalam pergaulan orang Islam. Ya, setelah memahami itu, maka kalian harus berupaya untuk menjauhi hal-hal yang terlarang menurut syar'i, menurut hukum-hukum di dalam Islam. Kemudian kalau kalian juga membutuhkan komunikasi satu sama lain, tentunya ya nggak bisa laki dengan perempuan berduaan, minimal ya kumpulnya kelompok seperti itu supaya tidak menjadi fitnah, ya, padahal tidak berbuat apa-apa menjadi sangkaan buruk orang lain. Itu fakta. Tapi kehidupan remaja dimanapun, makanya dipagari di zaman Nabi pun memang ya itulah, remaja tidak serta-merta mudah dikendalikan, ya, karena memang masa-masanya remaja ini mencari jati diri. Berbeda dengan orang tua mencari jati diri, kadang-kadang orang tua ngomong juga nggak didengar. Itu kenyataan, ya. Karena itulah Islam sangat mengatur masalah interaksi sosial, khususnya hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimana dengan adab bergaul dengan orang yang lebih tua, Pak? Dengan orang yang lebih tua itu kan dalam Islam sudah diajarkan seperti memberi salam. Bagaimana cara memberi salam? Kalau ketemu kan keharusannya setiap jumpa kita memberi salam. Kalau kita berjumpa, siapa yang duluan ngasih salam? Seharusnya yang muda apa yang tua? Yang muda. Nah, itu cara menghormati orang lain.
cara menghargai orang lain itu adalah yang muda menghormati yang lebih tua. Tapi yang tuanya jangan jumawa. Tahu jumawa? Nah, merasa dirinya lebih hebat, merasanya lebihnya harus dihormati, ya kan, sehingga merendahkan yang muda. Tetap ada keseimbangan. Yang muda menghormati yang tua juga harus mengayomi yang muda. Ya, harus bisa, ya, hubungan ini bisa terjalin seimbang. Itu dalam saling menghargai. Begitu juga dengan tutur kata. Tutur kata di dalam hubungan antara yang muda dan yang tua tidak bisa disamakan. Mungkin sesama kamu sebaya bisa mengatakan lo gue gitu, ya kan. Itu bahasa gaul, Pak. Iya, bahasa gaul. Tetapi dalam hubungan antara yang muda dengan yang tua, umpamanya kamu punya kakak lah seperti itu, tidak sepatutnya adek ngomong ke kakaknya lu. Panggillah namanya kak, mas, kalau orang Sunda teteh, ya kan. Nah, itu etika namanya, ya. Dan etika itu berlaku tidak hanya di Islam. Etika itu berlaku bagi semua. Bagaimana yang muda ini bisa menghormati yang tua. Kalau sudah yang muda tidak menghormati yang tua, itu udah musibah, ya kan, karena tidak ada lagi orang yang jadi panutan. Tapi kalau kalian jadi yang lebih tua, ya kalian harus jadi panutan, harus jadi contoh bagi yang muda. Jangan kelakuan kalian di depan adik-adik kalian atau yang lebih muda justru sifatnya tidak mendidik, ya. Lalu bagaimana dengan adab pergaulan dengan orang yang lebih muda? Ya, tadi udah dibilang sebaliknya. Pergaulan yang lebih muda itu kita harus jadi teladan, harus ngimbangin dan harus sabar. Coba kalian punya adik, ngeselin gitu ya, nyebelin, padahal kakak kalian juga bilang bahwa adiknya itu nyebelin gitu. Bisa diatur. Nah, sikap bergaul dengan yang lebih muda, lebih bersikap sabar, kita lebih memberi contoh dengan akhlak kita yang lebih baik. Itu caranya. Saya kan begitu deh gitu. Pasti kalau kamu bilang lo gitu, pasti juga bilang lo. Tapi kalau dibilang deh gitu, tolong kakak, oh iya kak, dia bantu. Lu bantuin gue, ya lu aja kerjain sendiri, biasanya kan seperti itu ya. Jadi tergantung. Yang di bawah juga tergantung yang tua juga. Kalau yang tua nyontohinnya nggak baik, maka yang di bawah bisa ke bawah jadi nggak baik. Ustadz, apa manfaat dari menerapkan adab bergaul dalam kehidupan sehari-hari? Adab itu kan etika. Adab itu adalah cara. Adab bergaul berarti cara bergaul, tata krama bergaul gitu. Ya, cara aja nggak cukup, tapi lebih tinggi adalah tata krama, etika. Etika itu adab. Ya, etika bergaul, ya itu tadi kan sudah disinggung bahwa bergaul itu penting. Makanya Bapak tadi sampaikan di awal bahwa kalian pasti berinteraksi. Berinteraksi itu sebutnya human society. Jadi kalian adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan. Satu membutuhkan yang lain. Makanya terjadi yang namanya bergaul. Nah, dengan pergaulan ini, ya kalau ingin pergaulan abadi, selalu adalah mengedepankan kesetaraan. Kalau tidak ada kesetaraan, tidak ada pergaulan. Kalian akan saling bermusuhan dan paling tidak juga pendek. Misalkan yang satu direndahkan sama yang lain kan nggak mau juga kan. Nah, itu makanya pentingnya kesetaraan, saling menghormati, bergaul tidak boleh memandang harta, memandang rupa. Gua nggak mau teman-teman jelek itu nggak boleh. Itu ada bergaul itu pokok utamanya adalah membangun kesetaraan, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, dan mau saling mendengar nasihat. Kalau dibilang lu salah nih gini-gini, dengerin. Jangan apa lu ngajarin gue ya, nggak bakalan ketemu. Dengerin aja dulu. Jadi kan kalau orang ngomong kita bantah duluan, maka tidak akan bisa kita membangun adab di dalam bergaul. Terus apa lagi?
Yang terakhir Ustadz, apa pesan Ustadz untuk para pemuda dalam menerapkan adab bergaul? Iya, pesannya adalah yang pertama, pahami akhlaknya orang Islam. Karena kalian semuanya Muslim ya? Kalau ngomong orang Muslim nggak ada halangan, karena kalian akan dididik menurut adab-adabnya atau caranya bergaul orang Islam. Islam itu ada perkara-perkara yang haram, ada perkara yang halal, ada perkara yang mubah. Yang haram adalah yang terlarang, yang halal yang dibolehkan, yang mubah yaitu tidak haram dan juga tidak halal, artinya biasa-biasa aja, tidak ada masalah. Minimal kalian paham itu, dan itu pesan Bapak, kalian belajar ya bagaimana etika seorang muslim, muslimah, ya kan, maka kalian akan bisa meraih kehidupan ini dari muda sampai tua, yaitu di atas etikanya orang Islam. Karena Islam itu dari urusan mulai mau bangun tidur, mau ke kamar mandi, sampai mau makan, hal-hal kecil pun diatur. Itu menyangkut akhlak, namanya akhlaknya orang Islam. Makan harus tangan kanan, masuk ke rumah harus kaki kanan dulu. Nah itu contohnya. Jadi hal-hal yang menyangkut apa yang diatur di dalam Islam tentunya luas, harus kalian banyak belajar, ikut ngaji, daurah ya, kalian punya guru ngaji kan, itu ya buat kalian. Inti pokoknya kalian bisa bergaul dengan baik karena kalian mengenal 3 hal tadi: haram, halal, mubah, sehingga kita tidak melabrak. Kalau haram jangan dilabrak dong, kan gitu ya. Kalau halal ya boleh, juga halal. Kalau mubah timbang-timbang dulu manfaat mudaratnya, kan gitu. Kan ini dirasain nggak apa-apa, dirasain juga tidak berdosa, itu namanya mubah, ya kan. Lalu tanya manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, ya sebaiknya tidak usah dilakukan, tinggalkan. Apalagi ya. Ya. Waktu dan penjelasannya semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.